Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, saya Novianti ini CGB angkatan 6. Minta izin waktunya Ibu untuk mewawancara Ibu kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Oke, silakan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pengalaman ibu selama ini, walaupun selama jadi guru ataupun jadi kepala sekolah, kita mengidentifikasi dengan mencari data dulu. Mencari data itu bisa data dari guru mapel, data dari teman sejawat siswa, atau data yang datang dari orang tua. Jadi kita identifikasi dulu apa saja masalah yang menyangkut dengan siswa. Oke, berarti mencari data dulu dari kasus tersebut. Dari kasus tersebut. Iya, baik, lanjut Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini kalau ada kasus yang sifatnya yang sama-sama dilema etika dengan moral ya. Nah, kalau ada kasus kita dari Ibu tidak pernah mengambil keputusan sendiri, selalu mengajak stakeholder untuk mendiskusikannya. Lalu nanti kita ajak walasnya, kita bawa guru BK-nya, kita ambil data dari guru mapelnya. Kalau perlu nanti kita cari data dari orang tuanya, kenapa kasus ini terjadi. Jadi keputusan itu bukan keputusan seorang kepala sekolah yang mutlak dilaksanakan. Jadi keputusan ini diambil dengan cara bermusyawarah dengan tujuan akhirnya yang terbaik bagi siswa. Yang terbaik siswa. Itu kuncinya ya Bu. Ya, terbaik bagi siswa. Apapun itu keputusannya selalu harus terbaik bagi siswa. Walaupun kadangkala harus menabrak beberapa norma nilai, tapi karena inilah yang terbaik bagi siswa maka harus ditabrak itu. Tapi karena sudah bersama, rasanya itu lebih kuat, bukan cuma keputusan seorang kepala sekolah. Dan rasanya memang benar. Memang benar ya. Oke. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkahnya satu, identifikasi dulu kasusnya. Identifikasi kasusnya dengan cara mencari data lagi, data yang konkret, bukan cuma praduga. Sesalah apapun anak kita harus selalu memberikan ruang. Praduga tak bersalah, pasti ada yang menyebabkan dia begitu. Makanya nggak boleh langsung menjudge siswa itu salah tanpa melihat permasalahan itu dari akarnya. Itu dia. Oke, berarti ya. Dari latar belakang kasus tersebut Iya, kenapa gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus dilema etika? Kalau yang efektif itu kembali segala sesuatu itu setelah masalah itu betul-betul diidentifikasi dengan baik, lalu dibicarakan dengan semua unsur yang ada. Jadi artinya kita mengenali kasus itu dengan baik, lalu baru keputusan itu kita ambil. Jadi tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Dan mengajak stakeholder ya? Iya, stakeholder. Semua unsur yang ada lah. Semua unsur ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya kadangkala kasus itu kalau kita masukkan ke dunia pendidikan menurut peraturan atau menurut norma yang sebenar ya, itu enggak pantas, enggak cocok. Tapi kita harus menabrak karena memang kalau aturan diikuti, anak ini pasti tidak akan bisa melanjutkan pembelajarannya, tidak akan mengikuti kegiatannya. Tantangannya ini kita bertentangan dengan nilai-nilai. Nah, seharusnya seperti ini loh. Yang seharusnya itu kadang-kadang nggak kita ikuti. Gitu. Oke. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu nih dalam menyelesaikan kasus atau menyelesaikan langsung di tempat? Kalau jadwal menurut waktu bulan itu memang nggak ada, tapi terjadwalnya seperti ini. Ibu bertanya dengan guru mapel dalam keadaan briefing misalnya,
Ada enggak siswa-siswa yang bermasalah? Silakan guru-guru mapel, nanti guru mapel akan memberikan masukan. Lalu nanti dari guru mapel kita masuk ke walas. Ada enggak anak-anak yang perlu kita bicarakan di awal sebelum kasusnya merebak, gitu kan? Lalu ada kita bicara lagi dengan data dari BK kita ambil, mungkin dari absennya, dari dari kasus yang pernah rekam medik masalah anak ini, karena BK punya rekam mediknya. Berarti dari sana kita ada juga yang by case yang terjadi pada saat itu, ya kita selesaikan saat itu sesuai dengan case-nya seperti apa. Melihat kasusnya. Tergantung kasusnya ya. Oke, berarti memang ada yang mesti Ibu ambil keputusan saat itu juga. Iya, ada saat itu juga yang memang terjadwal. Yang terjadwal. Baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Kalau faktornya itu mungkin yang membantu itu adalah suasana di sekolah yang dibangun secara terbuka, komunikasi yang lancar gitu ya, dengan semua stakeholder, semua unsur yang ada di dalam. Itu faktor yang sangat mempengaruhi, karena aura sekolah itu sudah ada aura kebersamaannya, komunikasi terbuka. Komunikasi itu komunikasi dua arah, bukan cuma ibu yang berkomunikasi, guru juga bebas cerita gitu kan. Dan faktor itu yang mempengaruhi ibu punya kekuatan, punya keberanian gitu kan untuk menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Oke, baik sekali Bu. Ini pertanyaan terakhir. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema etika? Pembelajarannya itu dari banyak kasus yang pernah dialami sebelum jadi kepala sekolah, pernah jadi wakil kesiswaan, pernah berkecimpung dengan siswa. Yang ibu betul-betul rasakan itu memperkaya diri, memperkaya kesabaran, menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih memandang sesuatu itu dengan kacamata positif. Tapi satu pandang dulu di awal itu positifnya. Jangan pernah langsung judge ini salah, gitu ya. Jadi ini menjadikan ibu seorang yang selalu berpikir positif, mau menilai sesuatu itu negatif, lalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih sabar, terutama sabar ya. Iya. Oke Ibu, terima kasih banyak sekali. Pengalaman yang saya dapat dari Ibu ini memperkaya wawasan diri sendiri untuk berlatih dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Din, sama-sama. Oke, demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Batanganai, Ibu Amniharti SPD. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu M. Primawati. Baik, terima kasih Ibu atas waktu yang disediakan untuk saya wawancara Ibu terkait pengambilan keputusan. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral? Caranya gitu? Ya, mengidentifikasinya, mengetahuinya. Kita pelajari dulu kasusnya, kemudian baru kita lihat apakah itu dia termasuk dilema etika atau rujukan moral. Kalau misalnya dia merupakan dilema etika, ini perlu peninjauan lebih dalam. Kemudian selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai kebajikan? Kalau untuk kasus yang sama-sama benar, itu perlu pertimbangan yang sangat mendalam. Biasanya berhubungan dengan hati nurani kita. Kemudian bagaimana penerimaan masyarakat atau sosial, dunia sosial terhadap kasus tersebut. Apakah nanti masyarakat bisa menerima kebenarannya atau tidak. Kemudian hati nurani kita gimana, nyaman atau enggak? Ada berperan hati nurani di situ. Iya. Ya. Oke, baik, selanjutnya
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dengan cara melakukan peninjauan dari setiap masalah yang kita hadapi, kita tinjau lagi lebih dalam dari semua sisi ya. Kalau seandainya semua itu sudah tidak ada yang bertentangan, tidak ada satupun yang melanggar, ya baru kita ambil keputusan di situ. Itu sama-sama nyaman di situ ya. Jadi kita lihat dulu Kita latar belakang tinjau. masalahnya. Iya, gitu ya. kita lihat dulu latar belakangnya. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus rumah tangga? Yang saya anggap begitu efektif untuk mengambil keputusan yang dilakukan kita ini, ya mengukur dengan hati nurani dan fakta-fakta yang ada gitu. Kalau misalnya fakta-fakta yang kita lihat sesuai dengan hati nurani kita, tidak bertentangan dengan ketentuan yang Maha Kuasa juga, maka kita ambil keputusan. Jadi ukurannya ya tetap yang Maha Kuasa gitu. Tapi dengan fakta-fakta yang ada ya Bu ya. Dengan fakta-fakta yang ada. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi tantangannya apa? Nah, ini tantangannya. Biasanya kalau seorang bos ya, Ya. bos biasanya menyuruh kita ini, saya sebagai wakil ini ya, wakil itu biasanya ada beberapa perintah yang mungkin bertentangan dengan hati nurani kita, tapi sebagai seorang bawahan kita harus tunduk kepada atasan. Nah, ini merupakan satu yang sulit ini biasanya, sulit bagi kita. Mau nggak mau ini kita kaji ulang terus bagaimana caranya supaya itu bisa berterima. Mungkin dengan cara kompromi lagi dengan atasan, atau kalau mau nggak mau itu kita kompromi lagi kan dengan teman-teman atau guru-guru yang ada di sekolah. Jadi memang tantangannya mengikuti kemauan atau kebijakan Kebijakan sekolah ya. sekolah. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa? Biasanya kalau untuk kasus-kasus yang ada itu kita biasanya nggak nunggu-nunggu gitu. Di mana ada masalah di situ kita selesaikan. Kalau misalnya kita menunggu-nunggu nanti menumpuk akhirnya menjadi besar gitu kan. Di mana ada masalah kita cari waktu yang tepat menyelesaikannya pada saat itu juga. Jadi kita harapkan secepatnya diselesaikan. Jangan menunggu. Langsung diselesaikan? Iya, berarti. langsung diselesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Sebenarnya di sini faktor dalam diri sendiri misalnya, bukan dengan kejelian dan sikap kritis yang kita miliki, kita bisa bersikap untuk menentukan keputusan untuk dari satu masalah. Keterampilan ya? Iya, Keterampilan dengan keterampilan diri kita sendiri gitu. Ada orang lain atau gimana? Ada orang lain. Sebenarnya kalau untuk sebuah keputusan kita ya perlu sih kerjasama dengan rekan sejawat, misalnya kalau saya wakil siswa misalnya bekerjasama dengan BK gitu ya, atau dengan wali kelas gitu kan. Yang mana keputusan terbaik terhadap suatu masalah yang dialami siswa. Yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang kalian sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Hanya satu kesimpulan saya, dilema etika itu kan perkara hati, perkara hati. Jadi kembali kepada prinsip kita sebenarnya. Kalau misalnya kita PK dengan sosial, itu kita biasanya mengalami kesulitan untuk menghadapi dilema etika. Kita punya prinsip bahwa kita punya Tuhan. Jadi prinsip pegangan kita yang paling utama hanya Tuhan, Allah yang membimbing kita. Untuk mengambil sebuah keputusan jangan sampai bertentangan dengan keputusan itu saja. Baik Ibu M, terima kasih atas waktu yang diluangkan. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Semoga kita juga selalu mengambil keputusan yang benar. Iya. Oke. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan wakil kesiswaan Ibu Primawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.